kita merasa sebagai tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala. Mungkin saja jam-jam seperti ini kita ada di Padang, di pusat-pusat hiburan, di tepi-tepi pantai, ataupun juga dengan kesibukan dan urusan kita masing-masing, mungkin dengan yang positif, mungkin juga dengan yang sebaliknya. Tapi pada saat dengan kita dijemput ke rumah Allah Jalla wa'ala, itu memang betul-betul Allah ingin memberikan satu kehormatan, memberikan satu kemuliaan, ingin memberikan satu anugerah. Masya Allah, tabarakallah. Tengok orang yang akan mengambil satu anugerah pemberian daripada Tuan Sultan, mesti pada masa persiapannya menunggu giliran nama dia akan disebut. Saat ketika disebut akan tampil dengan sampinnya, sopan santunnya, berjalannya. Takkan kalau pada waktu dia akan tampil menerima hadiah daripada tuanku sambil berjalan sambil merokok. Tidak, kalau kaki perokok pun dia tidak akan merokok, dia akan tampil sopan santun, mesti sampin yang paling lawa, baju yang paling cantik, tatapan yang paling bagus, perhiasan yang paling bersih, dan juga dengan penampilan yang paling kemas. Kenapa? Sebab kenakan menerima kehormatan daripada Tuan Sultan. Bagaimana yang saat ketika dengan kita akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan daripada Allah Jalla wa'ala. Maka disitulah rahasianya sebelum kita pergi mandi. Tak nak kalau sampai ada orang tengok kuku kita panjang, tak nak kalau sampai keciuman bau tidak nyaman daripada ketiak, tidak mau kalau sampai keciuman bau-bau daripada situ. Macam mana? Coba pada masa kita berjalan, orang lain duduk, itu kira-kira yang paling dekat dengan batang hidung orang itu apa? Situ rahasianya. Pada masa kita berjalan, kan kita nanti melangkah, bukan melangkah orang. Orang sedang bersusun, ada kosong, seperti pramugari misalnya. Coba kalau pramugari itu dia tak bancu kapal kalengan banyak. Dia bau minyak harum banyak sekali. Ke bawah juga. Kenapa? Sebab yang khas ini ini persis kena ke lubang hidung penumpang. Dia berjalan macam tu. Makanya pramugari senantiasa bau harum. Nah, maka itu macam tu juga pada waktu kita ke masjid. Kenapa kita disuruh mandi? Bulu ketiak cabut, bulu di situ cokor, tak pandai cokor dengan krim, tak pandai juga bakar dengan mencis, habis bersih. Sebab kalau bulunya masih panjang, itu akan menimbulkan bau-bauan yang tidak sedap, yang nanti dengan kita akan masuk ke masjid, yang dengan kita akan berjalan jadi bawahan bersih, wangi. Juga pada rukuk sujud, pada waktu kita rukuk sujud, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Banyak reklama, iklan dalam TV tentang ketiak. Ada dengan seorang perempuan dalam, kalau tahu di sini kan di Indonesia saya tak pasti, seorang perempuan seksi, jelita, cantik sungguh. Saat ketika dia nak mengawai, memberhentikan taksi, dia tak berani angkat tangan, teks, tak berani angkat. Kenapa? Sebab bulu ketiaknya belum dicukur. Apalagi kalau sampai berbau, wal-iyadzubillah, kesian. Allahu Akbar. Apalagi takbir yang macam tu, macam ni, takbir yang sebenarnya Allahu Akbar. Mungkin keciuman masa rukuk, keciuman dari sini, ada angin setengah hari tercemarkan. Petang, maghrib, isya macam tu, subuh udara bening. Coba saja sekali-sekala jangan bros gigi pergi ke masjid salat subuh. Kalau kita berdiri bersampingan dengan orang yang tak bros gigi waktu subuh, Masya Allah, tabarakallah, bacanya berulang-ulang, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Dalam hati, ya Allah, apa salahku sampai aku mendapatkan bala, cobaan, ujian yang semacam ini, ya Allah, ya Rahman Rahim. Supaya kita sudah tak boleh mengelak, maju ke depan, keluar daripada saf, mundur ke belakang pun juga keluar daripada saf. Mau tak mau kena tunggulah. Mau macam mana? Takkan kita sikut menyikut samping menyampingkan orang yang di samping. Kena
rasakanlah itu. Mungkin ini diantara daripada asbab penghapus dosa kepada kita. Alhamdulillah, karena itu suatu cobaan yang menimpa kepada diri kita. Di situ hikmatnya, masya Allah tabarakallah. Jadi kokoh tatapan pandangan mata orang ramai pun tidak akan melihat kepada kuku yang panjang. Sebab kalau kuku panjang berarti ada daging. Cikur yang di situ, cukur yang di sini, minyak wangi, pakaian serba kemas, serba putih. Nah, kenapa pula serba putih, Ustaz Amin? Sebab kalau pakai baju macam ini, hitam, kotor atau tidaknya orang tak boleh cam. Kalau putih kena dia bening, maka kita terpaksa harus memastikan pakaian putih kita dari itu bersih. Tapi kalau kita pakai baju hitam, kita pakai baju coklat, kita pakai baju biru, kita pakai baju kuning, kenapa kalar-kalar tadi itu tidak terpilih pada hari Jumat? Satu, hari Jumat itulah kafarah untuk pembersihan kita daripada dosa. Hari Jumat itulah untuk kebeningan hati. Hari Jumat itulah untuk pembersihan jiwa raga kita supaya bening lillahi jalla wa'ala. Kemudian pada hari Jumat, supaya tatapan pandangan mata orang di samping menyamping itu tidak mengganggu mereka. Allahu Akbar, tulisan pas sekarang, kini, masa depan, selama-lamanya. Terganggu kita di belakang. Wah, ini pekat sungguh nih pas lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Samping Allahu Akbar biru, mengganggu kita. Tapi kalau putih, kepala kita tidak berpikir. Jadi pakaian yang serba putih pada hari Jumat, satu, tidak mengganggu orang ramai yang sembahyang. Kemudian yang kedua, kita akan dapat pastikan apakah pakaian kita bersih atau tidak. Kenapa? Sebab putih cepat terkesan. Kalau dengan hitam, kena kalar tidak nampak, kena becek tidak nampak, terkotori tidak nampak. Tapi kalau dengan putih akan nampak, kelihatan. Jadi berarti dengan kita nakkan yang bening, nakkan yang bersih, dan juga ingin jadi orang yang bersih. Maka dengan kita lakukan yang semampu kita. Ya Allah, bulu-buluan yang tidak perlu sudah aku kerat, bau-bauan yang busuk itu sudah aku hilangkan, aku tampil dalam keadaan wangi. Mudah-mudahan namaku pun juga harum, penampilanku pun juga harum, akhlak perilaku pun juga harum, masa depanku pun juga wangi. Itu makna isyarat daripada pakaian yang serba putih. Yang pertama, putih berarti bersih, tidak ada kalar dan juga tidak ada warna. Putih berarti suci, putih berarti ikhlas, putih berarti mulia, putih berarti bening. Masya Allah tabarakallah. Jadi itu yang termampu untuk kita laksanakan, untuk kita mendapatkan satu benda yang kita tidak mampu untuk peroleh. Apa dia satu benda yang kita tidak mampu untuk memperoleh? Keampunan dosa, rahmat maghfirah, dan juga dengan kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Yang termampu mandi, cukur bulu-buluan, cabut, kemudian pakaian serba kemas dan rapi, tambah dengan wangi-wangiannya. Kemudian selain daripada itu, yang dengan kita disunatkan untuk tidak melangkah orang yang sedang duduk, untuk tidak memisahkan orang yang sedang berapat, yang sedang berdua-duaan, untuk tidak mengganggu dan memberikan tumpuan kepada khatib dengan yang disampaikan. Fasma'u ansitu wastami'u wa'ati'u rahimakumullah. Memang betul-betul kita tunjukkan keseriusan kita untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah paham diantara daripada hikmat dan rahasianya, yang dengan kita disuruh berwangi-wangian, kemudian juga disuruh untuk memberos gigi kita sebelum kita pergi. Hari Jumat juga adalah merupakan hari Allah membanggakan kita kepada para malaikatnya. Allahu Akbar. Supaya nanti kalau pada waktu kita menyeru Allah di hospital dan di ward mana saja, malaikat itu tidak berasa asing dengan seruan kita. Supaya nanti kalau pada waktu dengan seseorang dilanda musibah dan malapetaka, terus kita ucapkan ya Rabb, para malaikat boleh cam lantunan suaranya, malaikat akan bantu dan tolong. Kenapa? Sebab kita sudah kenal, suara kita sudah dikenal, keberadaan kita sudah diperhatikan, yang pada hari Jumat kita dibanggakan. Untuk apa
Apakahnya setakat untuk dibangga-banggakan saja kepada para malaikat? Tidak. Kalau nama kita disebut di hadapan para malaikat, kalau kita diperbanggakan kepada mereka, Masya Allah tabarakallah, maka dengan para malaikat pasti akan kenal kita. Mana dalilnya? Fa'idha ahabbahu, apabila Allah mencintainya, idha ahabbah qala li Jibril, ya Jibril, inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jibril, sesungguhnya aku mencintai Fulan bin Fulan. Nama orang tadi itu disebut di depan malaikat Jibril. Cintailah dia sebagaimana aku mencintainya. Malaikat Jibril pun juga mencintai orang tadi itu. Terus diinformasikan, malaikat Jibril hantar WhatsApp sekali saja kepada para malaikat semuanya. Oh, Allah telah mencintai Fulan bin Fulan, cintailah dia. Kalau malaikat dah cinta, kita aman, insya Allah. Cinta para malaikat berarti kita akan dijaga. Cinta para malaikat berarti kita diperhatikan. Cinta para malaikat berarti peguam. Cinta para malaikat berarti penolong. Ya Rabbi, di waktu kita dalam keadaan sengsara, malaikat akan mengaminkan doa permintaan kita. Kenapa? Karena malaikat sudah kenal. Beda kalau pada saat dengan kita tidak memperhatikan perkara-perkara semacam itu, atau juga keberadaan kita membuat para malaikat menjadi kecewa, wal iyadzubillah. Suara itu tidak asing, itu suara yang mengecewakan kita dahulu, itu suara orang yang tidak sopan, itu suara yang senantiasa terbabit dengan kemungkaran, wal iyadzubillah. Jadi penyaksian daripada para malaikat akan membawa hasil kesudahan yang positif untuk orang-orang yang bakti dan taat, dan juga akan membawa kepada hasil yang sebaliknya kepada mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara negatif dalam hidup. Qala fa ushidukum, ibadi, hamba-hambaku datang daripada tempat daripada berbagai tempat, jauni syu'san. Ini hari Arafah. Allah memperbanggakan manusia yang berdatangan daripada sana sini, syu'san, dengan rambut kusut, dengan badan yang berdebu daripada segenap penjuru. Ya ta'arraduna li rahmati, itu matlamat yang hanya semata-mata untuk mencari rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa Ala. Muka surat 29. Maka saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu li muhsinihim, aku memberikan keampunan kepada orang-orang yang baik di kalangan mereka, wa syafa'tu muhsinahum bi musiihim, dan aku terima syafaat orang-orang baik mereka untuk orang-orang jahat dan juga untuk orang-orang yang sebaliknya. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya keampunan yang didapatkan oleh ahli Arafah itu kadang-kadang khassah, kadang-kadang ammah. Kalau seandainya keampunan itu khusus sekalipun, maka orang-orang khusus yang mendapatkan keampunan daripada Allah akan mampu untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak terampunkan dosa-dosa kesalahannya secara langsung, yang sehingga dengan mereka pun juga akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa idza kana yaumul jumu'ati wa idza kana yaumul jumu'ati pamithla dzalik, maka apabila pada hari Jumat maka seperti itu pula. Artinya hari Jumat di antara daripada hari-hari yang Allah memperbanggakan kaum muslimun dan muslimat kepada para malaikat Allah, dan juga di antara daripada hari Allah mempersaksikan kepada mereka untuk Allah memberikan keampunan dan rahmat maghfirah kepada mereka. 12. Qala, hari diperhatikannya amalan manusia kepada Allah Jalla wa'ala, hari akan dipamerkan, hari akan dipersembahkan, hari akan diperlihatkan. Ini tidak hanya kepada orang-orang yang ke masjid, umum kepada umat Islam semuanya. Hari akan diperlihatkan, akan dipersembahkan kepada Allah. Tu'rad, akan diperlihatkan amalan anak Adam pada tiap hari Khamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, yang pada malam hari itu tidak akan diterima Allah amalan orang yang memutus tali silaturahim. Jadi mungkin ini diantara daripada makna, ada orang tabligh di sini, makna
hikmat daripada perkataan Maulana Syekh Abdul Wahab, salah seorang penasihat jamaah tabligh di Pakistan, yang pada saat ketika beliau meminta supaya dengan Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, untuk menjauhkan tentara daripada jamaah tabligh yang sedang mengadakan perhimpunan. Jadi pada masa perhimpunan agung nanti, seketika jamaah berkumpul, Nawaz Sharif tetap memaksakan kepada syura tabligh agar dengan perhimpunan itu dikawal oleh polis dan tentara. Jadi karena diminta berkali-kali, karena itu merupakan arahan daripada kerajaan, maka mau tidak mau dengan syura tabligh dan juga dengan jamaah yang berhimpun menerima tawaran daripada pihak pemerintah. Jadi kata Syekh Abdul Wahab hafizahullah ta'ala, tapi dengan syarat polis dan tentara jauh daripada lokasi perhimpunan. Jangan terlalu dekat dengan jamaah yang berkumpul, nanti keberadaan mereka boleh menghalang turunnya rahmat Allah kepada kami. Itu bahasa mereka semacam itu. Jadi kami tak nak kalau seandainya ada yang nawaitunya tidak betul, ada yang dengan niatnya tidak benar, boleh jadi mungkin saja orang yang qati'ur rahimin, yang memutuskan tali silaturahim, yang durhaka dengan mak dan orang tuanya, atau juga yang terbabit dengan dosa-dosa besar dengan perkara yang terkutuk, itu boleh jadi menjadi asbab terhalangnya doa daripada babal kabul, boleh menjadi asbab terhalangnya rahmat dan marpirah melimpah ruah kepada kita. Tadi disebutkan powernya hari Jumat luar biasa, pengaruhnya hari Arafah tidak ada tandingannya. Tapi ternyata qati'ur rahimin, orang yang memutus tali silaturahim, di antara daripada orang yang terhalang daripada rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Diperlihatkannya amalan kepada para nabi dan juga kepada keluarga-keluarga dekat kita. Ini di antara daripada yang memotivasi Sayyiduna Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kenapa aku boleh mengawal diriku daripada perkara haram, boleh mengawal diriku daripada benda-benda syubhat, boleh menjaga hidupku daripada perkara-perkara mungkar? Sebab aku tidak mau kalau sampai nanti akan sampai wasap amal ibadahku kepada keluargaku yang sudah meninggal, perkara-perkara yang negatif daripada amal perbuatanku. Jadi kenapa? Di antara daripada hari-hari yang akan Allah perlihatkan amalan kita kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, itu adalah pada hari Jumat. Riwayat daripada Al-Hakim At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, tu'radul a'malu, amal ibadah akan dipersembahkan, akan diperlihatkan pada tiap hari Senin dan Kamis kepada Allah, dan juga tu'rad alal anbiya. Renung untuk nasihat diri pribadi saya sendiri pada hari Kamis, pada hari Jumat, pada hari Senin, seronota kalau yang sampai kepada bagi datu benda negatif, seronota kalau yang dipertontonkan kepada mak dan ayah yang sudah meninggal tu perkara lucah yang tidak keru-keruan, seronota kalau yang dipertontonkan kepada mereka perkara-perkara yang mereka merasa malu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu kadang-kadang tidak subur dalam perasaan dan juga tidak hidup di dalam jiwa raga kita, sehingga yang kalau pada saat dengan kita jauh daripada tatapan pandangan mata melihat, kadang-kadang kita terbabit dengan perkara-perkara yang janggal. Qala tu'radu 'alal anbiya, amal ibadah umat itu akan dipamerkan kepada para nabi-nabi dan rasul, kepada ibu dan bapa. Ya prahuna bi hasanatim, alhamdulillah anakku, cucuku rajin mengaji, salat jamaah, membantu mangsa banjir, ramah tabah, sabar, bijak, mulia, tekun, istiqomah
dan mereka akan merasa sedih dan kecewa saat ketika daripada amalan kita yang dipertontonkan tadi itu perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang sebaliknya. Wa tasdadu wujuhum bayadan, wajah mereka semakin ceria. Qala wa isyrakan, fattaqullah, Nabi kita bersabda, takutlah kamu kepada Allah, wala tu'dhu mautakum, dan jangan sekali-kali dengan kalian menyakiti orang-orang yang sudah meninggal, maksudnya dengan amalan yang tidak senonoh, dengan perkara-perkara negatif daripada kita. Hayati, Nabi kita bersabda, hidupku terbaik, kebaikan untuk kalian atau baik untuk kalian. Qala, dari sudut mana? Tuhaddisun wa nuhaddisulakum, kehidupanku baik untuk kalian, kalian ngobrol, bersimbang-simbang, bercakap-cakap dengan aku juga bercakap-cakap, bersimbang-simbang, ngobrol dengan kalian. Wa mamati khairul lakum, dan kematianku juga baik kepada kalian. Dari sudut mana? Tu'radu alayya a'malukum, Allah akan perlihatkan amalan kalian semuanya kepadaku. Oh, ini Bang Allah pahami, ini WhatsApp Rabbani sejak 14 abad yang lalu kita sudah diberitahukan. Tak ada Astro, tak ada parabola, tak ada handphone, tak ada Nokia, tak ada Samsung Galaxy 5 mahal 2000-an. Yang hadat yang kita pakai tuh Galaxy 3 aja, Galaxy 5 belum lagi, mahal. Kenapa? Nanti tunggu murah dulu baru kita beli Galaxy 5. Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya yang sejak pada beberapa abad yang lalu Nabi kita bersabda, bukan setakat hanya kepada para nabi-nabi saja, kamu orang biasa pun amalanmu itu akan sampai kepada kami dan akan dipertontonkan oleh Allah. Kita mungkin boleh menghantar berita, kita mungkin boleh menghantar gambar, yang ini bukan setakat gambar daripada tatapan depan kamera, semuanya lengkap, jelas, komplit akan diperlihatkan kepada baginda dan juga kepada kedua ibu bapa kita. Taqullah wala tu'dhu mautakum. Jadi pada saat kematian baginda itu bagus, dari sudut mananya akan dipertontonkan amalan kalian. Kalau seandainya aku melihat baik, aku melihatnya positif, aku bersyukur kepada Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin, dan yang aku lihat daripada amal-amalan kalian, perbuatan kalian yang tidak senonoh, daripada kejahatan yang aku lihat dan yang aku perhatikan, aku memohonkan keampunan untuk kalian. Renung, oh syukur kalau macam tu. Kalau kita buat yang elok, paling Nabi kita ceria. Tapi kalau kita buat benda tak elok, Nabi kita mohonkan keampunan untuk kita. Luar biasa. Nah, tapi Nabi kita jadi kecewa. Kalau kita tak boleh bagi baginda senang hati dan seronok, paling tidak dengan kita jangan sampai menyebabkan baginda merasa kecewa. Inna amalakum, sesungguhnya amalan daripada kalian akan dipertontonkan kepada orang-orang mati. Ini hebatnya. Hebatnya daripada sudut mana? Peralatan komunikasi canggih kita masih belum mampu untuk memperhubungkan kita dengan orang-orang yang sudah mati. Nanti kalau ada yang meninggal, Tok Wan kah, Tok kah, Pak So kah, Pak T kah, Pak Tam kah, Pak Ruh kah, Pak Anjau kah, bagikan handphone. Satu sini Ericsson, kedua Nokia, yang ketiga Samsung yang paling canggih, harganya 7 ribuan, yang paling modern, yang paling bagus, supaya dengan kita boleh berkomunikasi dengan dunia luar, dan orang luar pun juga boleh berbual-bual dengan mereka yang sudah berada di dalam kubur. Belum ada peralatan yang seperti itu. Kalau dah mati, kita sudah tidak boleh berbual-bual. Tapi sejak daripada dahulu Allah boleh memperbualkan kita dengan orang yang sudah meninggal dunia dalam mimpi. Teknologi manusia untuk dalam mimpi pun tak boleh buat dalam mimpi. Kemudian berikutnya, sejak daripada beberapa abad yang lalu, Nabi kita memberitahukan kepada kita yang dengan amalan kita akan ditonton dan akan diperhatikan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Tu'radu alayya a'malu ummati, qala fayasurruna wa yusa'un.
fayusarrun, mereka seronok dan mereka rasa kecewa. Yaqulu Abu Darda berkata, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada amalan yang aku laksanakan, daripada melakukan satu amalan yang akan mengecewakan Abdullah bin Rawaha, sebab dia adalah teman baikku, sebab dia adalah saudaraku, saudara seagama. Aku tak nak kalau sampai nanti Abdullah bin Rawaha di dalam kubur tengok amalanku yang tidak elok, perangaiku, sikap perilaku yang tidak menyenangkan. 14, 15 terakhir. 14, 15 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kebaikan dan kejahatan akan dilipat gandakan pada hari Jumat. Begitu kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, usahakan untuk kita mengawal waktu, usahakan untuk kita mengawal diri, usahakan untuk kita menjaga segala-galanya sepanjang 24 jam. Bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah, tapi justru juga dengan yang negatif. Kenapa? Karena kemuliaannya, karena kemuliaan waktu. Semakin mulia waktunya, semakin tercemarkan. Seperti orang yang berbuat maksiat di tanah suci Mekah, lebih elok dia berbuat maksiat di KL, di Kuala Nerang, Alur Malai, Alur Janggos, di Bacok, Kobangkrian, atau juga di Eropa, di Amerika, di Hajai, Bukit Kayu Hitam. Tapi jangan sampai terbabit dengan benda-benda macam tu saat ketika dia sedang berada di tanah suci Mekah. Satu, kena dengan amalan yang dilipat gandakan. Kena dengan kemuliaan tempat. Ketiga, kena ramai yang bersaksi. Kelima, keempat dan yang kelima, karena itu kesalahan bijanibil maula jalla wa'ala, di tempat yang paling istimewa. Jadi seakan-akan akan jadi kontra. Tengok, rahmat turun, maghfirah turun, malaikat turun, tapi ternyata terkendala dan terjejaskan yang seketika naik kemaksiatan dan kemungkaran daripada seseorang. Jadi kesalahannya itu daripada sudut mana? Daripada berbagai aspek. Supaya kita paham dengan bahasanya, hari Jumat rahmat, maghfirah, puyudat, napahat, asrar, anugerah, limpahan karunia daripada Allah Jalla wa'ala. Pada saat seseorang terbabit dengan perkara-perkara negatif, seakan-akan akan jadi penyekat, seakan-akan akan jadi penjemat. Kalau tak jelas juga permasalahannya, sebening air yang bersih, kalau seandainya ada setetes yang keruh, akan membuat air jadi keruh. Macam itu juga dengan yang macam ni. Masukkan setetes saja BCAN kah? Apakah dia lebih kotor daripada air apa dah? Acak. Dengar kata muslim, acak kata dia. Lebih kotor daripada air acak. Air acak. Air acak. Orang Banjar sebut air licak. Sebut air pucirin. Air pucirin tu yang lama tergenang, yang kita basuh pinggan, piring mangkok, tu biar lama. Masya Allah, tabarakallah, baunya. Katanya ilmu tasawuf tu lebih kotor. Coba tengok kotornya pemikiran dia, sehingga ilmu yang membersihkan diri kita daripada riya, daripada ujub. Masuk WhatsApp tak kisah supaya telinga dia dengar, biar dia musuhi saya tak kisah, sebab dia memusuhi ulama-ulama tasawuf dan mengatakan tasawuf itu adalah ilmu yang paling kotor. Kata dia, makhrajnya harus betul. Itu ada makhraj kotor dengan kalkalahnya. Kalkalah kalau dalam bahasa Arab 5 kan, qad bujaddin. Jadi apa yang ada kalkalahnya? Minal jinnat kul a'udzu birabbil falaq. Kalau sini kalkalahnya kotor. Itu kalkalah namanya. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu supaya kita bening, supaya kita tabah, supaya kita ikhlas, ikunya terhakis, sombongnya juga terhakis, takaburnya pun juga lenyap. Dikatakan ilmu yang paling kotor. Allahu Akbar. Nak buat lagu mana? Sayang saya tidak jadi raja di daerah sini. Kalau saya jadi sultan, saya sudah pecat orang itu daripada kehidupan duniawi, saya masukkan dalam tahanan seumur hidup. Sebab itu memperkatakan satu yang tidak betul dan mencemarkan pemikiran orang-orang yang tidak mengerti.
Yang dia ceramah itu orang-orang yang tidak semuanya paham tentang tasawuf, orang-orang yang tidak pernah baca tasawuf. Akhirnya dia telan mentah-mentah, sehingga dengan mereka berpandangan sinis dan juga berpandangan negatif, baik kepada ulama-ulama tasawuf atau juga kepada ilmu tasawuf itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Tercemarkan nanti kebeningan hati kami, tercemarkan nanti kebeningan rahmat yang turun, tercemarkan nanti dengan maghfirah daripada Allah. Makanya itu dinyatakan bahwasanya pada hari Jumat amalan kebaikan, amalan yang negatif itu akan dilipat gandakan balasannya, akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Jalla wa'ala. Yang terakhir nanti silakan yang ada sembarang soalan. Qala hari Jumat adalah merupakan hari yang terpilih untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usalli qala adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Ini hadis juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Nabi kita bersabda dalam Sahih Muslim. Nabi kita bersabda, Allah telah sesatkan umat-umat yang terdahulu daripada hari Jumat. Yahudi ternyata menebaknya kepada hari Sabtu, Nasrani kepada pada hari Ahad. Faja'allahu bihina fahadanallahu liyaumil jum'ati. Maka Allah datangkan kita umat Nabi Muhammad dan Allah bimbing kita kepada pada hari Jumat. Faja'alal jum'ata wasabta wal ahada wa kadzalika hum taba'ulana. Faja'alal jum'ata qala wasabta wal ahada wa kadzalika hum taba'ulana yaumal jum'ati. Ini tidak lengkap, hadis ini mesti tersalah. Qala faja'alal jum'ata lana. Maka Allah jadikan Jumat itu untuk kita, Sabtu dan Ahad itu untuk mereka. Qala hum lana taba'un yaumal qiyamah. Mereka akan menjadi pengikut kepada kita nanti pada hari kiamat. Kita yang terakhir dalam urutan kehadiran kita di dunia. Qala wal awwalun, tapi kita yang pertama pada saat kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat. Qala wal awwaluna yaumal qiyamati al maqdiyyu lahum qabla al khalaiq. Satu ketetapan dan keputusan sebelum Allah menciptakan makhluk. Maksudnya apa? Ini memang betul-betul anugerah daripada Allah yang dengan kita ditunjukkan umat yang mulia, daripada Nabi yang paling mulia, daripada kumpulan yang paling mulia, ditunjukkan kepada hari yang paling mulia setelah hari Arafah di sisi Allah Jalla wa'ala. Summa qala, nanti kita sambung pada malam hari nanti yang pada hari Jumat, hari kemerdekaan diri, pembebasan manusia daripada siksaan api neraka. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya bagi waktu dalam 15 sampai ke setengah jam yang ada sembarang soalan. Jadi muslimah nanti kalau tak nak bertanya pun tulis saja, dan nanti syaratannya atau tulisannya akan kita kumpulkan. Jadi secara tidak langsung dengan kita juga dapat mengongsikan ilmu kepada orang ramai, yang siapa tahu masalah kita juga masalah mereka, pertanyaan kita juga pertanyaan mereka, dan kita yang menjadi asbabnya sehingga orang ramai tahu dengan permasalahannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan bertulis. Soalan bertulis. Tuan Syekh, maaf, saya ingin bertanya, mana yang lebih afdal kita baca ayat solat fardu wajib dan sunat kita baca ayat Al-Quran, meletakkan Quran besar di hadapan kerana ingin khatam Quran dalam solat, atau lebih afdal kita baca ayat lazim yang pendek dan biasa dibaca? Jadi mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal ikut panduan sunnah. Kalau dengan yang tadi itu memang kita punya keinginan kita untuk kita mengkhatamkan Al-Quran, tapi dalam waktu yang sama, yang walaupun target kita tercapai, tapi dengan kita tidak memberikan yang lebih afdal dan yang lebih sempurna untuk sembahyang kita. Yang lebih sempurna untuk sembahyang kita membaca surah yang sempurna, biar surahnya pendek tapi lengkap dan sempurna. Ibarat cerita sampai ke penghujung, terasa kesal tak kalau pada waktu kita menonton film Hindustan hanya setakat setengah jalan saja lampu mati kena banjir.
Tapi tak ada. Akhirnya kita tidak boleh mengikuti sepenuhnya. Atau juga dengan Facebook, atau juga dengan YouTube, dengan jaringan internet kadang-kadang lambat, tersekat-sekat, kesal kita. Syukur-syukur kalau tersekat sekejap saja terus bersambung. Kadang-kadang lepas itu pusing saja, dia pusing saja, pusing, cari jaringan, cari laluan, cari lain, ternyata tak kunjung datang. Itu yang tersekat-sekat. Maka seperti itulah juga halnya yang seketika dengan kita melaksanakan sembahyang 5 waktu dengan membaca sebagian daripada surah, ceritanya tidak lengkap, hukum hakamnya tidak sempurna, bacaannya pun juga tidak habis. Biar sedikit tapi lengkap, biar kecil tapi sempurna, itu lebih kita inginkan. Jadi perumpamaan yang saya perumpamakan dahulu, biar rumah kita tuh kecil, hanya setakat ada 3 bilik saja, tapi tiap bilik ada bilik air, ada tandas, ada katil, ada almari, ada lampu, ada api, lengkap dengan segala keperluan yang kita perlukan. Berbanding dengan kita bangun rumah besar, beli rumah besar, rumahnya tidak kurang daripada 10 bilik, pada tiap bilik tanda tak ada, katil tak ada, api tak ada, air juga tidak ada. Untuk apa kita duduk di rumah tuh? Biar kecil tapi lengkap. Yang walaupun kereta kita ya apa adanya tapi jalan, daripada dengan kita. Coba tengok supaya Ustadz Amin paham. Coba Ustadz Amin, ana diinformasikan katanya brek seumpama kereta porsi itu harganya 35.000 Rm. Tayanya saja, taya Pirari Muslimat 4 biji taya porsi itu harganya tidak kurang daripada dalam 10.000. Oke, kita ada di 10.000. Nak beli Saga second hand atau Jintu harganya 10.000, lengkap, kita boleh guna ke sana dan kemari. Atau kita nak beli taya mewah, hanya setakat tayanya saja. Ayo, mudah-mudahan tuan-tuan imam paham dengan bahasa tadi itu. Pilih yang mana satu. 35.000 Rm Ustadz Ahmad dan Ahmad cukup untuk kita beli Pesona model tahun 2011. Insyaallah dapat. Pesona tahun 2013 49.000. Yang second hand dapat 35.000. Tapi setakat 35.000 saja duit kita. Pilih antara dua. Ya ima kita beli satu buah Pesona second hand, cantik, elok, molek, bagus, boleh guna seketika itu juga. Atau kita beli brake-nya porsi tadi itu harganya 35.000. Untuk brake-nya untuk apa? Brake sampai mahal macam itu untuk apa? Macam itulah yang membaca sekerat daripada surah Baqarah, yang membaca sekerat daripada Al-Imran tapi tidak sempurna, dapat pahala banyak betul, tapi kita nakkan yang lebih banyak dalam hitungan waktu yang lebih jimat. Tapi kalau tujuannya untuk menghatamkan, kita punya peluang lebih banyak untuk sembahyang padu ikut cara dan aturannya. Untuk sembahyang sunat, baca Quran sebanyak-banyaknya, buka Quran, ambil handphone atau dengan tab atau juga dengan iPad, sapo surah yang mana satu, ulang lagi, tapi jangan banyak buat kerja, nanti batal sembahyang kita. Karena ini sudah ada semalam turun banyak dia, telangkah lagi, kan juga buat kerjaan ala kulli hal. Tapi ulama mengatakan kalau untuk seumpama salat tarawih, salat tahajud, kalau target kita untuk khatam Al-Quran, maka seeloknya dengan kita ya ima kita membacanya secara langsung atau juga dengan kita membaca dengan dibagi-bagi, itu tidak masalah. Kenapa? Sebab yang kita targetkan untuk khatam pada malam ke-30 atau pada malam ke-29. Imam yang baca sekerat daripada surah Al-Ankabut tadi itu tidak ada cadangan untuk menghatamkannya. Apakah nanti akan disambung selepas salam? Belum ada jaminan. Kalau hafal sekalipun, tetap imam harus mempersembahkan yang paling afdal untuk makmum-makmum di belakang, dan terlebih dahulu untuk diri pribadi imam itu sendiri. Silakan. Banyak.
2 saja, 2 pun banyak. Wah, jam saya ini sudah mulai nyanyok dan ini. Tadi sudah saya betulkan, salah lagi. Udah pukul 12 dah. Itu Mac. Seorang yang badannya bertatu tetapi sudah berhijrah, perlukah tatu itu dibuang? Seseorang yang punya tatu kemudian kawin atau masuk Islam, apakah selepas dia masuk Islam atau selepas dia kawin tatu itu wajib dibuang? Tatu ada yang sifatnya setakat kalan saja. Bab katanya tatu yang benaran itu memang dilukakan. Jadi memang menjerit-jerit itulah. Untuk apa menyakit-nyakitan dan menyeksa-nyeksa diri untuk ada tatu. Tapi tatu itu kadang-kadang jadi pengganti kepada pakaian. Sehingga sampai dengan seseorang boleh dikatakan setengah bugil atau bugil total langsung. Badannya ditutup dengan tatu daripada atas sampai ke bawah. Kita boleh bayangkan bagaimana buat tatu pada bagian-bagian anggota yang sensitif. Pada saat ketika tatu di punggung, tatu di hadapan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada kerjaan langsung. Banyak kerjaan-kerjaan yang perlu kita selesaikan, takkan dengan kita sampai menghabiskan waktu untuk yang semacam itu. Jadi kalau dengan yang sifatnya cat, color, warna itu memang wajib ditanggalkan, sebab dia menjadi penghalang air meresap pada anggota pada waktu mandi dan wudhu. Tapi kalau ternyata pada masa membuat tatu tadi itu daripada jenis tatu yang dilukakan kemudian bagi kalar, maka setelah kalar tadi itu lekat tertutup dengan kulit di luarnya, yang semacam itu kalau tidak menyusahkan, kalau tidak membahayakan, kalau tidak menyakitkan memang wajib. Tapi kalau seandainya akan mencederakan dan menyakitkannya, maka tidak wajib ditinggalkan, tidak wajib ditanggalkan, cukup dengan tobat dan istighfar, menyesali atas perbuatan yang dia lakukan, mandinya sah, wudunya sah, sebab benda itu sudah terbungkus dan tertutup dengan kulit luar. Jadi pada masa berwudu kulit sudah tersentuh. Beda hanya kalau dengan seumpama cat yang lekat atau seperti yang di kuku tuh. Beda yang di kuku antara inai dengan yang namanya manakir, bahasa Arab. Apa bahasa sini manakir? Yang kuning, yang hijau, yang biru, yang merah, yang kuku tuh, yang punya perempuan. Kotek tuh apalah kotek, tek macam tuh lah bunyinya, lebih kurang macam tuh. Kalau yang inai itu dia meresap. Tapi kalau yang jenis koltek tadi itu, koltek itu kan petrol kan. Yang itu tuh dia lekat di kuku, dia menghalang dan mencegah air meresap pada anggota atau juga pada kuku pada masa kita mandi dan berwudu. Tunggu berikutnya. Apabila khinzir masuk berkeliaran ke dalam sawah, dan kita turun ke situ, adakah masih najis, dan bagaimana padi-padi di kawasan khinzir tersebut berkeliaran? Cari tanah yang tidak ada kawasan khinzirnya, yang tidak ada khinzirnya. Ini lebih senang kita untuk menjaga sawah dan kebun kita. Jangan beli tanah di situ, cari tanah yang tidak ada khinzir. Jangan beli tanah dekat dengan kebun orang Cina. Cari tanah yang banyak didatangi atau yang di sana terdapat khinzir dan anjing, untuk tidak menyusahkan kita. Jadi kalau kita mengelak dari awal-awal lagi, terelak kita daripada masalah atau daripada benda-benda macam itu. Kesibukan kita lebih banyak daripada waktu. Waktu kita masih belum mampu untuk menampung segala kesibukan dan keperluan hidup. Takkan dengan kita tambahkan kembali dengan masalah-masalah seperti itu. Tambah masalah lagi untuk menyamak tanah pula. Akhirnya tak jadi ke masjid. Kemudian anjing naik pula. Kenapa? Karena belanjing. Itulah kemarin yang saya itu. Mudah-mudahan nama itu tidak betul. Ada yang mengatakan itu nama samaran saja. Dikatakan nama Said siapa yang menggalakkan masyarakat KL untuk menyatunin anjing. Dia kumpulkan 1.500 ekor anjing untuk disantuni bersama. Lebih mendingan, bahasa sana lebih elok, lebih bijak, lebih bagus kita dekat dengan kucing daripada kita dekat dengan anjing. Dekat dengan kucing, sahabat Nabi kita mendapatkan gelar Aba Hurairah.
Karena senantiasa selalu dengan kucing. Nabi kita bersabda, innaha minat tawafina alaikum tawafan, daripada jenis binatang yang jinak itu adalah kucing. Masya Allah, tabarakallah. Sementara dengan anjing, dari kumpulan sekian anjing yang masuk surga, di kalangan anjing itu cuma hanya satu saja, anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Qitmir. Sementara keberadaan anjing di rumah, baik ikut pendapat yang mengatakan najasahnya najasah biasa-biasa saja atau najasah mughalladhah, seperti mazhab Imam Malik mengatakan hanya ta'abbudi saja, kita membasuh atau juga membersihkan anggota tubuh yang kesentuh dengan liur anjing atau jilatan anjing sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dengan tanah. Mereka juga sependapat dengan hadis adanya anjing di rumah, satu mengurangkan pahala, yang kedua menghalang para malaikat masuk ke rumah kita. Malaikat keluar, siapa yang mengganti? Syayatin, setan waliyadzubillah. Memangnya orang Melayu KL tuh udah kebanyakan pahala kah? Ini sampai ke KL nih live kan sampai ke KL. Memangnya orang-orang di KL punya pahala banyak kah? Lebih kah? Sampai nak dibuang-buang dengan membelah anjing, dengan menyantuni anjing, sampai anjing mereka bagi sorban atas kepala anjing. Siapa mereka? Siapa kita semuanya? Kalau kita wali kutub sekalipun, tetap anjing, keberadaan anjing menghalang malaikat masuk ke rumah kita. Dalilnya, siapa? Semulia Rasulullah, seagung Rasulullah, sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun sudah janjian dengan malaikat Jibril untuk didatangi, untuk dikunjungi, untuk menyampaikan wahyu, malaikat tangguhkan pertemuan beliau dengan baginda Nabi, dan juga dengan wahyu tidak jadi disampaikan. Itu Rasulullah. Apalagi kalau hanya setakat dengan seumpama kita, malaikat tidak akan masuk. Kalau mereka sudah jauh, bahasa kita akan bertendang jin, begitukah? Katanya rumah yang lama tadi duduk itu jin bertendang, macam itu kan bahasanya. Ini setan bertendang dalam rumah kita. Kenapa? Karena karena ada anjing. Jadi macam mana nak menyamaknya? Nah, sama macam mana? Nah lah itu dengan air hujan. Jadi kalau seandainya kering sama kering tidak wajib disamak, yang wajib dibersihkan. Tapi kalau seandainya ada yang basah, tanahnya lembab, kakinya basah, mau tidak mau tanah kebun, tanah sawah tadi itu akan tercemarkan dengan najasa khinzir atau juga dengan najasa anjing. Memang menyusahkan macam mana cara kita menyamaknya. Kita siram dengan tanah, tenggelam pula kebun kita. Kan buat kerja sebenarnya. Lebih elok ikut saran saya tadi itu, jangan beli tanah di situ, udahlah selesai. Cari tanah tempat lain, banyaknya tanah yang tak ada anjing dan juga yang tidak ada khinzirnya. Senang kita kalau dengan kita mengelak. Wah, ini susah saya. Tetangga sini Cina, sini juga Cina, situ Hindu, situ kuil, sini entah apa. Udahlah, jangan beli rumah di situ, beli rumah tempat lain. Senang kita, alhamdulillah. Tidak ada tetangga yang akan mengganggu-gugat ketenangan dan kestabilan kita di rumah. Nah, silakan. Ya. Macam mana mimpi bertemu dengan Allah Jalla wa'ala? Adakah? Ada diceritakan semacam itu. Dikatakan Imam At-Tirmidzi pernah bermimpi bertemu Allah. Al-Imam Ahmad Ibn Ambal pun juga pernah dikatakan bertemu dengan Allah. Dikatakan juga dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man pernah mendengar seruan dan panggilan daripada Allah Jalla wa'ala saat ketika beliau sedang berada di dalam Ka'bah. Imam Abu Hanifah pernah membayar dalam berapa juta RM kalau dengan hitungan ringgit kepada petugas-petugas Ka'bah agar dengan beliau diperkenankan untuk melaksanakan salat tahajud dan menghatamkan Al-Quran di dalam Ka'bah. Tidak ada masalah kita bersedekah untuk kemakmuran atau untuk peimarahan rumah Allah, yang agar dengan kita diberikan pulang untuk mendapatkan yang semacam itu. Sementara pendapat yang mengatakan sebaliknya itu diimami oleh Sayyidatuna Aisyah. Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi dengan Sayyidatuna Aisyah menafikan bukan kepada kita tapi kepada baginda Nabi untuk melihat zat Allah yang maha agung
mendukung. Sementara kalau hanya setakat bermimpi itu tidak ada ulama yang menghalang. Tapi macam mana pun, kalau seandainya memang benaran bermimpi, itu diantara daripada mimpi yang wajib kita sembunyikan dan kita rahasiakan. Nanti akan jadi pertanyaan, awak tengok macam mana? Kalau awak tengok macam mana, ada bentuk, ada jarak, ada ukuran, ada besar, ada kecil, ada kalar, ada warna. Masalah lah. Lebih elok dengan kita senyap, orang tak akan ajukan pertanyaan. Kalau kita cerita, malam semalam saya mimpi tengok Allah, saya mimpi bertemu Allah. Mesti orang tanya, bertemunya di mana? Berarti sudah cari tempat. Macam mana? Berarti corak mana? Bentuk mana? Masalah. Senyap, lebih selamat. Kalau kita memang dimimpikan juga, jadi kita katakan firman Allah laisa kamitslihi syai'un, jadi kita tak payah komen kalau memang itu suatu hakikat yang betul. Sebab dikatakan syaitan hanya tidak boleh menyerupai rupa baginda. Tapi kalau syaitan mengaku dia adalah Allah, itu boleh-boleh saja. Sebab secara fitrah kita boleh cam Allah tidak ada bentuk, tidak ada corak, dan tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Yang lain, Allahu Akbar. Solat sunat selain tahiyatul masjid. Mak itu tak nyaring, kau coba yang kuning tu. Apakah hukum solat sunat selain daripada tahiyatul masjid ketika khatib sudah membaca khutbah? Apakah hukum melaksanakan sembahyang sunat ketika dengan khatib sedang membaca khutbah? Jadi kalau dengan seumpama sembahyang sunat tahiyatul masjid tadi itu, sebab karena kita lebih dituntut untuk melaksanakan sembahyang tahiyat daripada tuntutan kita mendengar khutbah. Bukan dikenakan karena khutbah itu tidak wajib kita berikan tumpuan secara khusus, akan tetapi tuntutan masjid untuk kita sembahyang itu lebih awal, lebih terdahulu daripada tuntutan khutbah untuk kita dengar. Makanya Nabi kita perintahkan seseorang yang masuk ke masjid langsung duduk untuk sembahyang tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sementara kalau dengan sembahyang yang lain, dia tidak ada tuntutannya. Kita tidak dituntut untuk melaksanakan sembahyang sunat wudu, tidak dituntut untuk melaksanakan sembahyang sunat qabliyah dan yang seumpamanya. Kenapa? Sebab tuntutan untuk kita mendengar khutbah dan memberikan tumpuan, istami'u wa ati'u, istami'u ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah, dengar dan berikan tumpuan ucapan khutbah yang disampaikan oleh khatib itu lebih terdahulu, lebih duluan daripada kita melaksanakan ibadah sunat atau sembahyang sunat. Jadi tidak dibenarkan kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara ibadah yang walaupun dengan seumpama sembahyang yang pada saat kita sedang diperintahkan untuk memberikan tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Al-masyghulu la yushghal, orang yang sibuk tidak boleh disibukkan perasaan kita, hati kita disibukkan dengan isi khutbah yang disampaikan pada saat ketika itu. Kita beri gambaran secara lebih logik. Kalau makmum semuanya menyibukkan diri dengan sembahyang sunat misalnya, khatib itu ceramah untuk siapa? Ayo, saat pertama semuanya bikin salat hajat. Salat pertama salat hajat. Saat kedua salat qadaan. Saat yang ketiga sembahyang sunat qadaan. Saat yang keempat sembahyang sunat qabliyah. Saat yang berikutnya sembahyang sunat mutlak. Hati itu ceramah menjerit-jerit. Siapa yang diceramahin pada saat ketika itu? Kalau saya jadi khatib, saya turun saja lagi, saya pun juga ikut sembahyang. Allahu Akbar. Untuk apa susah-susah menceramahi mereka kalau pada waktu tidak ada yang mendengar? Makanya itu dikatakan syarat khutbah al-isma'u, memperdengarkan, didengar oleh makmum. Kalau makmumnya sibuk tuh bagaimana nak mendengar dengan khutbah yang sudah disampaikan? Allah yang berfirman, Allah tidak wujudkan, tidak jadikan ada dua hati di dalam diri seseorang. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi, tidak ada terdapat dua hati di dalam rongga hati, di dalam rongga diri seseorang. Kalau tumpuan kita kepada sembahyang, mesti kita tidak akan boleh fokus kepada khutbah yang disampaikan. Makanya itu baik dengan
dengan tasbihnya, salawatnya, zikirnya, ibadahnya, semuanya tidak digalakkan atau tidak dianjurkan pada saat khutbah sedang disampaikan. Apalagi kalau pada saat dengan SMS-nya atau juga dengan WhatsApp-nya pada waktu khutbah sedang berlangsung. Sini, dapat banyak lagi. 4 lagi, 4 saja. Lepas tu balik. Muslimat dah lapar dah tu nampak tu. Nanti Tuan Haji di rumah nasi tak masak marah-marah pula. Belikanlah, nanti singgahlah restoran mana. Mesti suami di rumah kalau balik pada pukul 1.30 kita bawakan nasi mandi. Besok awak ngaji lagi ya. Macam tu. Tapi kalau balik rumah tak bawa apa-apa, kosong tangan, tak ada oleh-olehnya, sana sebut oleh-oleh. Tidak ada apa bahasa kita oleh-oleh sini. Tidak ada buah tangan. Balik rumah. Itu dia gara-gara rekor pengajian Zainuddin. Akhirnya nasi tak masak, makan jadi terlambat. Besok jangan pergi ke masjid lagi. Begaduh balik rumah. Coba belikan suami di rumah, belikan anggur kah, apel kah, nibang oleh-oleh dari masjid, pada oleh-oleh dari pasar sebenarnya. Wah, suami seronok sungguh. Begitu juga sebaliknya. Ini oleh-oleh daripada pengajian. Alhamdulillah. Apalagi kalau belikan songkok, tuh ada situ orang jual songkok untuk Tuan Haji. Ini hadiah daripada pengajian, maksudnya hadiah daripada kita lah. Sebaliknya kita juga balik rumah bawa oleh-oleh. Suruh orang saja, kita pun tak buat. Silakan. Satu, adakah baju jubah belah dan rida itu sunnah? Apakah jubah belah itu dan rida itu sunnah? Ya Allah, jadi pertanyaan pula. Jubah belah itu macam mana? Seperti yang saya pakai inilah. Nabi kita pernah memakai beberapa jenis jubah. Kalau sebut jubah, yaitu yang belah di belakang seperti baltu, yaitu yang belah di hadapan. Kalau dengan seumpama mislah, Nabi kita pernah memakai mislah itu seperti yang dipakai sama orang Arab Saudi. Ada disebut Allah bisa jubatan dhayyikatal kumain. Nabi kita pernah memakai jubah tapi yang lengannya sempit. Terpaksa pada masa Nabi kita berwudu, Nabi kita keluarkan tangan daripada dalam. Jadi jubah ini secara tawarus, waris mewariskan daripada generasi zaman dahulu terus bersambung sampai kepada zaman kita sekarang. Kalau dengan rida namanya burdah. Nabi kita ada burdah, Nabi kita ada selendang. Pada waktu Nabi kita sembahyang, cerita-cerita yang diceritakan diantaranya saat ketika datang seorang perempuan tua, terus Nabi kita hamparkan selendang beliau. Perempuan tua tadi itu pun duduk, orang pun juga petuahnya, Masya Allah. Makcik tua tu kira-kira ada hubungan keluarga dari mana dengan baginda Nabi, sampai Nabi kita hamparkan selendang beliau. Selidik punya selidik, ternyata yang Nabi kita hamparkan selendang beliau tadi itu adalah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, mak susuan baginda Nabi. Itu ada cerita selendang. Pada saat ketika Sayyidina Ka'ab bin Malik berkasidah dengan kasidah Bana Su'ad, Nabi kita seronok sungguh. Jadi di tengah-tengah keseronokan Nabi kita lemparkan selendang beliau kepada Sayyidina Ka'ab, yang dengan selendang tadi itu dijual atau disilih gantikan oleh para khulafa berikutnya. Kemudian di zaman Sayyidina Muawiyah atau selepasnya lagi, oleh keluarga yang berkenan tadi itu selendang tersebut dijual dalam beberapa ribu dirham. Kalau tidak salah menurut informasi katanya selendang itu ada di Turki sekarang ini. Itu berarti Nabi kita ada selendang. Makanya para habaib tidak pernah lepas daripada selendang. Sampai selendang ini banyak gunanya. Untuk sepramakan, ya. Untuk selimut, ya. Kalau seandainya tak ada tempat untuk tidur, boleh kita gantung jadi buaya. Senang banjir, orang kelang kabut banjir, kita naik pokok, ambil selendang, ikut ikat, ujung mengujung. Jadi kita menganak-anak sekarang ini masuk dalam sidang, tidak saja lagi ada buayan Rabbani Masya Allah Tabarakallah, tapi dengan goyangan angin patah dahannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan banyak kegunaannya. Untuk selimut boleh, untuk hamparan boleh, untuk sutra sembahyang pun juga boleh. Paling tidak akan kita jadikan sutra
hamparan pada waktu sembahyang. Nabi kita tidak pernah sembahyang tanpa pelindung di hadapan beliau. Jadi jubah sunat, qamis sunat, selendang sunat, sorban sunat, serba putih pun juga sunat, cincin sunat, dan pastikan letaknya di kelingking tangan kanan atau kiri. Berikutnya, jika meninggal Jumaat, adakah semua orang akan jauh dari fitnah kubur? Bagaimana orang kufar? Bagaimana orang kufar? Ini kan yang kita bicarakan ini untuk kita, bukan untuk mereka. Mereka tak ngaji, mereka pun tak tahu kalau pada waktu meninggal pada di Jumat itu akan mendapatkan kebebasan daripada fitnah kubur. Orang kafir tidak perlu fitnah kubur lagi. Azab dan siksaan yang akan menimpa kepada mereka itu tidak ada kesudahan dan juga tidak ada awal dan akhirnya sepanjang waktu. Khusus kepada orang mukmin yang beriman sahaja yang terelak daripada azab kubur pada waktu meninggal dunia pada malam dan siang hari Jumat. Ustaz Ahmad masih ada lagi? Satu. Bagaimanakah cara membayar fidyah atau mengganti puasa orang yang sudah meninggal dunia yang masih hidup tidak puasa kerana uzur atau kerana tanpa uzur? Jadi kalau seandainya puasa yang tertinggalkan, puasa qadha tadi itu tidak sempat dibayar pada masa hidup sampai terbawa mati, maka keluarga antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, dipuasakan oleh keluarga sejumlah bilangan hari yang tertinggal selama melahirkan 3 kali. Ada terdapat 3 kali melahirkan di bulan Ramadan sehingga sepanjang bulan Ramadan tidak puasa. Berarti kali 30 kali 3 90 akan dipuasakan oleh keluarga selepas mati. Kalau tak, akan dibayar dengan duit. Jadi diperhitungkan, kita sisihkan daripada uang warisan, daripada uang pusaka untuk dibayarkan fidyah tiap hari puasa, dibayar dengan 1 kilo gandum, 1 kilo beras, 4 ringgit, belilah basmati, 8 ringgit 1 kilo, 8 ringgit kali 10, 80 kali 3 berarti 280 saja untuk 30 hari kali 90, ikut hitungannya masing-masing. Jadi itu diantara daripada yang wajib ahli waris laksanakan, ya imam kita bayarkan fidyahnya dengan tebusan tiap hari dengan 1 kilo beras, ataupun juga digantikan 1 hari dengan 1 hari berpuasa. Habis 2 lagi, insyaallah 1 lagi boleh. Afdal bagi imam membaca Allahumma ajirna minan nar. Mana yang lebih afdal? Allahumma ajirni, Allahumma ajirna. Tengok makmum di belakang, kalau makmum mengantuk di belakang semuanya, baca Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau makmum pakat baca semuanya, ikut hadis Allahumma ajirni minan nar. Dari mana fatwa itu? Tengok keadaan lah. Belakang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum senyap saja, semuanya senyap, tak nak buang tenaga, tak nak menyibukkan para malaikat. Jadi pelasapa tu Haji kenapa senyap saja? Anak-anak kacau, mereka kesian, mereka dah letih dah malam tadi tu dengan pengajian daurah sampai tengah malam, mereka sibuk catat bacaan zikir apa segala macam. Bagilah mereka berehat, makanya itu aku bagi mereka berehat. Mereka boleh berehat, aku juga boleh santai. Itu kan pandai itu. Yang penting ada jawabannya, salah pun tak kisah. Insyaallah tabarakallah. Akhirnya senyap saja. Elok imam tadi itu supaya juga boleh mencakupkan kepada makmum yang di belakang agar mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali lepas maghrib atau lepas sembahyang subuh, kalau dia meninggal pada malam hari itu, kutiba lahu jiwarun min'a, maka akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Besar pahalanya. Lepas maghrib baca 7 kali, jangan 3. Itulah imam ikut nafsu, kadang-kadang baca 3 saja. Ikut apa? Ikut imam muda pencetus umat. Kadang-kadang umat bikin kacau bilau kadang-kadang.
Pencetus umat itu bukan yang terbaik, ramai lagi, sebab orang tak nak bertanding. Banyak yang keilmuannya lebih mantap. Tapi saat ketika sudah terlibat dalam pencetus umat tadi itu, bayarannya naik, namanya naik, pengaruhnya naik, wibawanya naik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga masyarakat generasi muda secara khusus, kalau mereka yang berfatwa, kalau mereka yang bercakap, berarti mutlak kebenarannya. Akhirnya hukum hakam jadi tidak betul. Itu diantara daripada perkara yang negatif. Keilmuan itu tidak boleh diukur dengan ceramah. Ceramah itu boleh. Sekarang kemarin pada masa saya ke Banjarmasin, jatuhnya cucu saya atau cucu cicit, kakak, anak, saudara, anak cucu, jatuhnya cucu, umur kira-kira dalam 6 tahun. Ustaz amin. Assalamualaikum, perempuan, ya arhamar rahimin, gayanya dia orang Banjar tapi cakapnya cakap bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Masya Allah, tabarakallah, cerdas, pintar, pandai betul. Jadi di kepala saya yang bermain satu buah hadis. Nabi kita bersabda, innakum fi zamanin, kalian berada pada satu masa, kasurafikum khutabaukum, ramai sungguh penceramah-penceramahnya, tapi sedikit sangat para fuqahanya, orang-orang fakih sedikit sungguh. Tapi kalau di zaman Rasulullah, orang-orang fakih, orang-orang alim yang ramai, penceramah-penceramahnya sedikit. Kalau untuk urusan ceramah saja, ini kan semuanya live nih. Jadi nak ceramah seperti Ustaz Amin kah, seperti Ustaz Ahmad kah, seperti Ustaz Daud kah, seperti siapa saja kita boleh. Yang penting suara dibesarkan, dikecilkan, dilembutkan, dikeraskan, digarangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu gaya Zainuddin MZ. Gaya AA lain lagi, Ustadz Arifin Ilham lain lagi, Mat Sabu lain lagi, gaya Ustadz Sunan Tirmizi, Ustadz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Samsuri lain lagi. Tapi kita boleh dengar 2, 3, 4, 5, 6 kali, bahkan seperti ceramah beliau dengan gaya penyampaiannya mirip sungguh, itu senang saja. Tapi kepakihannya macam mana? Orang yang fakih yang banyak membaca, yang banyak bertalaki, yang banyak belajar. Jadi ceramah sama sekali tidak menunjukkan atas keilmuan dan kemantapan daripada seseorang, sebab ceramah itu adalah penampilan sesaat waktu sahaja. Jadi boleh saja dengan pramugari jadi penceramah, boleh juga dengan pilot pun juga jadi penceramah, apalagi tukang jual obat. Itu kalau berceramah hebat, Masya Allah, tabarakallah. Betul, tukang orang jual obat kuat apa segala macam itu ceramahnya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Udah jelas, habis. Terakhir apakah ilah atau sebab perempuan apabila ingin tegur dalam solat dengan menepuk tangan, jika kerana itu untuk elak fitnah? Bagaimana jika suami isteri saja? Bagaimana kalau dengan yang tersalah tadi itu suami? Apakah tegur dengan tepuk tangan juga? Nabi kita tak kata. Nabi kita kata untuk perempuan tepuk tangan, untuk laki-laki subhanallah. Tapi kita tak kata tuh kalau untuk imam yang tak ada hubungan keluarga. Tapi kalau untuk suami tepuk belakang dia tak ada, atau tegur ada. Nabi kita samakan saja dengan jawabannya tepuk tangan. Suami tersalah tepuk tangan, jangan dibetulkan dengan bacaan. Kenapa? Sebab itu pedoman hukum yang tidak boleh kita bijaksanai. Kenapa? Sebab dia mempunyai ketetapan tersendiri. Untuk perempuan memberikan teguran dengan tepukan tangan telapak kanan dipukulkan ke belakang telapak tangan kiri, sementara dengan laki-laki dengan teguran subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tim lana bi kamalil iman ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa beli oleh-oleh buah tangan untuk orang tercinta di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ketinggalan kunci ada kat saya. Dan kepada yang lapang petang ni,
selepas asar kita ada kultum di masjid ni, akan disampaikan oleh Ustaz sama Ustaz Engku Ahmad dari Terengganu, KL. Sekian, wallahualam.